Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini Kimipedia akan membahas soal-soal UTBK kimia yang berkaitan dengan ikatan kimia ya dan teman-temannya. Nah, di soal yang pertama di antara senyawa-senyawa berikut ini yang tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen sendiri adalah suatu ikatan yang terdiri dari atom H yang mengikat atom F, O, dan N. Nah, berarti yang tidak berikatan antara H dengan F, O, N itu bukan ikatan hidrogen. Nah, yang opsi A, H dengan F bisa ya. Kemudian CH3OH, ada O dengan H, bisa juga. Kemudian NH3, N dengan H, bisa ya, N dengan H. Kemudian H2SO4, nah sebenarnya kan kalau H2SO4 itu kalau misalkan digambar, itu kan S-nya jadi pusat ya. O-nya mengelilingi, sedangkan H-nya ikatannya sama O. Nah, berarti bisa nih. Nah, kalau BH3 itu nggak bisa, karena di situ B itu nggak ada di daftar ini gitu ya, FON pokoknya. Dan B tidak termasuk, berarti jawabannya adalah 1, adalah A, B, C, D itu benar. Nah, berarti yang tidak dapat membentuk itu adalah yang E. Oke, yang tidak dapat ya. Nah, kemudian disediakan nomor atom, unsur, dan nomor massa. Yang pertama ada unsur yang paling mudah membentuk ion dengan muatan +1. Yang kedua, unsur yang tidak memiliki satu elektron tak berpasangan. Nah, berarti ini harus kita konfigurasikan dulu ya. 8P berarti 1S2, 2S2, 2P, 4. Oke. Kemudian yang 9Q berarti 1S2, 2S2, 2P, 2 berapa nih? 2P berapa? 2P 5 ya berarti 7, 8, 9. Oke. Kemudian kalau yang R 11R, nah bisa kita singkat dengan Ne. Berarti selanjutnya 3S1, kemudian 12S, Ne 3S2, kemudian yang T19 ini tingkatnya pakai AR ya. Berarti 4S1. Oke. Nah, unsur yang paling mudah untuk membentuk ion dengan muatan +1 yang bisa memiliki muatan +1 adalah R dan T. Karena akhirannya sama-sama S1. Nah, tapi yang dibilang adalah yang lebih mudah. Jadi kalau yang lebih mudah adalah yang lebih bawah ya. Karena kalau yang lebih bawah, ionisasinya makin besar nih. Bukan ionisasi, jari-jari ionnya makin besar. Kalau jari-jari ionnya makin besar, berarti jarak keluar juga semakin jauh, semakin mudah untuk melepas. Nah, berarti yang 11R ini periodenya 3. Yang 19T periodenya 4. Nah, pasti yang lebih mudah yang periode 4 ya. Jadi jawabannya adalah yang T. Kemudian unsur-unsur yang tidak memiliki satu elektron tak berpasangan adalah unsur-unsur yang tidak memiliki satu elektron tak berpasangan. Nah, ini harus dikonfigurasikan. Harus dibikin orbitalnya dulu nih. Nah, kalau P kita bikin yang sesuai akhirannya aja ya. P itu kotaknya 3. Nah, isinya 4 tuh, 2, 3, 4. Oke. Kemudian P-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Punya satu elektron tak berpasangan. Betul. Ini salah, karena dia punya 2. Kemudian S1. S itu kan kotaknya 0 ya, cuma terisi 1. Punya ya. Kemudian S-nya terisinya 2, berarti penuh, berarti nggak ada nih. Kemudian di sini S-nya 1, nah ada satu elektron tak berpasangan. Berarti yang tidak memiliki itu adalah yang Q dan bukan, yang tidak memiliki adalah yang P dan S. P dan S, berarti jawabannya yang D. Disediakan nomor atom, simbol unsur, dan nomor massa. Untuk mencapai oktet, atom yang tidak cenderung untuk menangkap elektron adalah cenderung menangkap elektron, berarti golongan non logam ya.
Kemudian yang kedua, unsur-unsur yang memiliki satu elektron yang tak berpasangan. Memiliki satu elektron yang tak berpasangan, berarti kebalikannya dari tadi ya. Kalau tadi yang ditanya adalah yang tidak memiliki, yang tak berpasangan. Kalau yang di sini adalah yang memiliki. Oke. Sama kayak tadi, kita konfigurasikan dulu ya. Nah, berarti di sini 15K, berarti 15K Ne 3S2 3P3, 16K Ne 3S2 3P4, kemudian 17M, ini L, berarti Ne 3S2 3P5 ya, kemudian 18M Ar ya, golongan 8 pasti, 19O berarti Ar 4S1. Nah, yang nomor 1 yang tidak cenderung menangkap itu berarti yang non, itu berarti golongan 5 sampai dengan 7. Nah, berarti kita cari yang golongan logam ya. Ya udah, bahas yang ini kan. Kalau ini kan golongannya 5A. Unsur K golongannya 5A karena 2 tambah 3. Kalau yang L golongan 6A. Kemudian yang M golongan 7A. Kemudian ini kan pasti 8A. Nah, ini golongan 1A nih. Karena golongan 1A cenderungnya tidak menangkap, tapi untuk melepas ya. Berarti jawabannya adalah yang O. Oke. Kemudian ada siapa lagi? Golongan 8A dong, kan 8A gas mulia, nggak mungkin dia menangkap karena sudah seimbang, sudah stabil. Jadi jawabannya adalah N dan O. Jadi jawabannya yang D. Kemudian unsur yang memiliki satu elektron tidak berpasangan. Nah, berarti kita bikin dulu konfigurasi elektron terakhir orbitalnya ya. Dari K itu kan akhirannya P. P itu kotaknya 3. Dia terisi 3. 1, 2, 3. Kemudian yang L, P-nya 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian yang M, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan N pasti genap semua ya. Kemudian yang O, S1. Berarti S kotaknya 1 terisi 1. Unsur-unsur yang memiliki satu elektron yang tidak berpasangan, berarti ini pasti. Kemudian siapa lagi? Unsur-unsur yang memiliki satu elektron yang tidak berpasangan sama M ya. Kan 7, 5, sorry, itu 2, 3, 4, 5. Iya, berarti cuma ini doang nih. Yang ini. Berarti jawabannya adalah M dan O. Kemudian, perhatikan struktur molekul berikut. Bentuk molekul di sekitar atom N yang mengikat atom H, 2 atom H adalah, nah berarti N-nya yang N ini ya. N mengikat atom H, ini kan kalau dijabarin, mengikat atom H sebanyak 2, di sini mengikat C. Berarti N ini, dia sedang mengikat 3 atom yang lain. Nah, berarti kalau hibridisasinya gimana dong? Dia mengikat 3 atom yang lain. Nah, kita bikin dulu. N itu kan golongan 5 ya. Golongan 5. Berarti S2, P3. Nah, kita bikin orbitalnya. S-nya kotaknya isinya 2, P-nya 3, terisi 3. Nah, dia menangkap 3. Ya udah tinggal masukin 1, 2, 3. Berarti yang terpakai adalah SP3. SP3 itu bentuknya apa? SP3 itu bentuknya adalah SP3 kalau misalkan pakai teori hibridisasi itu bentuknya adalah tetrahedral. Nah, sepertinya di sini bukan pakai teori hibridisasi ya, pakai teori yang biasa. Oke. Berarti di sini N. N itu kan valensinya 5 atau golongan 5, ngikatnya 3, berarti sisa 1 PB dong. Nah, di sini ikat sama H, ikat sama H, ikat sama C, berarti sisa 1 PB, berarti nanti bentuknya AX3E. AX3E bentuknya adalah piramida segi 3. Oke. Jadi emang kadang suka beda ya antara bentuk molekul dari teori hibridisasi maupun teori yang
FESPR atau bentuk domain molekul. Nah, nggak apa-apa. Kita lihat aja opsinya yang benar yang mana. Oke, kemudian lanjut. Atom B dapat berikatan dengan H, membentuk BH3. Pernyataan berikut yang benar untuk BH3 adalah, nah, B itu nomor atomnya 5. Berarti kalau misalkan dikonfigurasi 5B itu kan 23. Sedangkan kalau atom H ya cuma 1 doang ya. Nah, dia membentuk BH3. B-nya sebagai atom pusat, dia punya 3, mengikat H sebanyak 3. Nah, punya PEB nggak di sini? Nggak punya PEB, berarti dia sifatnya adalah nonpolar. Dapat membentuk ikatan hidrogen dengan antar molekul. Antar molekul hidrogen itu tadi ya, F dengan, bukan, H dengan handphone, FO dan N. Nah, di sini BH3, nggak mungkin bisa, berarti nggak bisa. Merupakan asam Lewis. Nah, di sini BH3 itu nggak punya PEB. Karena nggak punya PEB, berarti nanti sifatnya pasti akan menjadi asam Lewis. Betul. Kemudian yang keempat, molekulnya berbentuk tetrahedral. Nah, di sini cuma AX3 ya. AX3 itu adalah trigonal planar. Nah, bukan. Berarti ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 aja. Oke. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.